Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Muhtar Aditya Pratama Official. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan beribu-ribu nikmat kepada kita semua. Tak lupa solawat dan salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya beserta sahabat-sahabatnya. Semoga kita semua mendapatkan syafaat dan mendapatkan petunjuk di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Baik, di kesempatan yang mulia ini saya akan menceritakan sebuah kisah di mana yang berjudul Kisah pengusiran iblis dari surga yang awalnya tak beribadah. Sahabat yang beriman dimanapun berada, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Iblis merupakan salah satu makhluk gaib yang disebutkan dalam Al-Quran. Iblis identik dengan setan dan kerap dikaitkan sebagai sosok pengganggu manusia. Menurut buku Mengungkap Rahasia Iblis susunan Muhammad Abdul Mughairi, kata iblis merujuk pada jin bernama Azazil. Makna dari iblis bahkan tercantum dalam surat Al-Kahfi ayat 50 yang artinya, dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Maka sujudlah mereka kecuali iblis. Dia adalah dari golongan jin, maka ia mendurhakai perintah Tuhannya. Sahabat yang beriman dimanapun berada, ketika Nabi Adam alaihissalam diciptakan sebagai manusia pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan para makhluk untuk sujud. Makhluk yang dimaksud itu disebut sebagai al-malaikah atau para malaikat. Namun pada saat itu iblis menolak. Sebutan iblis ini muncul dalam surat Al-Baqarah ayat 34 yang artinya, dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Maka sujudlah mereka kecuali iblis. Ia enggan dan takabur, dan adalah ia termasuk golongan orang-orang yang kafir. Sahabat yang beriman dimanapun berada, dalam kitab tafsir Al-Munir karya Imam Nawawi Al-Bantani, serta dinukilkan dari Hayyisiyat As-Sawawi atas tafsir Al-Jalali, dalam sejumlah riwayatnya dikatakan, konon iblis adalah penjaga surga dalam kurung waktu 40.000 tahun. Ia pernah hidup bersama dengan malaikat selama 80 tahun, 80.000 tahun, dan tawaf mengelilingi arsy bersama para malaikat selama 14.000 tahun. Iblis tidak merasa lelah atau mengeluh dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iblis menjalankan dengan ikhlas, tidak ada niat apapun kecuali karena Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Pada masa itu, malaikat dan lainnya memberi gelar Al-Aziz atau makhluk Allah yang termulia kepada iblis. Ada juga yang memberi gelar Azazil atau panglima besar malaikat.
Sahabat yang beriman dimanapun berada, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Dijelaskan dalam tafsir Kasasi jilid 1 susunan Sofyan Hadi, sebutan tersebut lantas berubah akibat pembangkangan yang ia lakukan. Secara harfiah, iblis artinya keluar dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal tersebut tercantum dalam surat Al-A'raf ayat 12 yang artinya Allah berfirman, apakah yang menghalangimu untuk bersujud kepada Adam? Di waktu aku menyuruhmu, iblis menjawab, saya lebih baik daripadanya. Engkau ciptakan saya dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah. Sahabat umat dimanapun berada, keangkuhan iblis itu menyebabkan dia diusir dari surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai makhluk yang hina, sikap angkuh dan pembangkangan tidak patut berada di dalam surga. Penyebutan madsuman, maduran atau terhina lagi terusir menunjukkan terhinanya iblis dalam bentuk yang berlipat ganda, seakan Allah Subhanahu wa Ta'ala hendak mengatakan bahwa kehinaan iblis karena keangkuhan dan pembangkangannya tidak cukup satu penghinaan saja. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 18 yang artinya, Dia Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, keluarlah kamu dari surga dalam keadaan terhina dan terusir. Sungguh siapapun di antara mereka yang mengikutimu pasti akan aku isi neraka jahanam dengan kamu semuanya. Sahabat umat dimanapun berada, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Lebih lanjut dijelaskan, pengusiran iblis dari surga itu menyebabkan ia dendam terhadap manusia. Iblis meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memastikan bahwa manusia benar-benar menjadi insan yang sesat dan penghuni neraka. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi tenggang waktu kepada iblis untuk menyesatkan manusia dengan memanjangkan usianya. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memenuhi permohonan iblis secara sempurna. Kala itu iblis meminta agar tidak dimatikan sampai hari berbangkit, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya memberikan waktu hidup bagi mereka hingga kiamat datang. Dengan demikian, ketika kiamat berlangsung, iblis juga mengalami kematian sebagaimana berlaku pada seluruh makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada surat Al-Hijr ayat 36-38 Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, iblis berkata, wahai Tuhanku, tangguhkanlah usiaku sampai hari mereka atau manusia dibangkitkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya kamu termasuk golongan yang ditangguhkan sampai hari yang telah ditentukan waktunya atau hari kiamat. Sahabat umat dimanapun berada, dalam Qasah Al-Nabiyah susunan Ibnu Katsir dijelaskan, Al-Quran menyebut iblis membisikkan kata-kata jahat yang menjerumuskan Nabi Adam alaihissalam
Hal itu tercantum dalam surat Taha ayat 120 yang artinya, kemudian setan membisikkan pikiran jahat kepadanya dengan berkata, "Hai Adam, maukah saya tunjukkan kepada kamu pohon kuldi dan kerajaan yang tidak akan binasa?" Lebih lanjut diterangkan, walau iblis mendapatkan kesempatan menggoda anak manusia hingga hari kiamat nanti, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan penawarannya, yaitu dengan menjaga konsistensi bertobat nasuha, seperti penegasan dalam surat Al-Baqarah ayat 160, yang artinya, kecuali mereka yang telah tobat dan mengadakan perbaikan dan menerangkan kebenaran, maka terhadap mereka itulah aku menerima taubatnya, dan akulah yang maha menerima tobat lagi maha penyayang. Wallahu a'lam bishawab. Sekian video singkat tentang kisah pengusiran iblis dari surga yang awalnya tak beribadah. Semoga apa yang saya sampaikan di kisah ini kita bisa mengambil atau memetik hikmah dan menjadikan pembelajaran untuk kita ke depannya agar selalu taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya mohon maaf apabila ada salah kata ataupun ucapan dalam teks video ini kebaikan, karena kebaikan datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kesalahan datang dari saya pribadi selaku manusia biasa yang tidak pernah luput akan kesalahan. Akhir kata, subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.